Ada satu mayat wanita mengambang aneh di suatu sungai di Korea. Karena takut orang menutupinya dengan kain, ada seorang polisi ingin tahu jadi melepaskan kain. Melalui penyelidikan, wanita ini hilang kemarin malam. Tapi jumlah air di tubuh sepenuhnya habis. Sangat aneh. Tak hanya demikian, hari itu ada 3 mayat ditemukan dengan kondisi yang sama. Polisi menyelidikinya. Baru-baru ini korban pergi ke sebuah lembah. Jadi ke lembah itu untuk menyelidiki. Orang di lembah ini tak ramah, tak mengizinkan polisi untuk menginap di sini. Mereka hanya bisa tinggal di mobil. Keesokan paginya, hal aneh itu terjadi lagi. Dia melihat semua warga di desa mengambang di permukaan air di lembah. Pada saat itu, di sebuah lapangan golf, seorang dokter dan kepala rumah sakit sedang bermain golf bersama. Sangat aneh, kepala rumah sakit terus-menerus meminum air. 1 botol, 2 botol, 3 botol. Minum dari botol ke botol. Minum botol keempat. Tiba-tiba kepala rumah sakit melihat kanal yang jauh. Dia menjadi emosional dan dengan gila dia menuju ke kanal itu. Dia melompat ke air, minum air secara gila, sampai dia mengambang di permukaan air. Dokter melompat ke air, dia kembali. Dia ketakutan. Semua air dalam tubuhnya telah habis. Pada waktu yang sama, di seluruh Korea daerah dekat air masalah yang sama terjadi. Orang mengambang di permukaan air. Semuanya dehidrasi dari dalam tubuhnya. Melalui penyelidikan, polisi menemukan beberapa hari lalu korban dalam kondisi haus. Kebutuhan makan meningkat. Polisi berpikir ada racun dalam air. Tapi laporan memeriksa kualitas air tertulis. Air di tempat kejadian tak ada elemen yang bahaya. Masalah satu-satunya adalah, dalam air ada banyak larva. Juga pada hari itu, dalam suatu keluarga ada korban dengan kondisi sama. Dia mati dalam bak mandi. Dirinya tenggelam dalam air. Tapi di bak mandi ini, polisi menemukan alasan sebenarnya kasus ini. Cacing surai kuda. Makhluk ini adalah parasit di tubuh serangga. Saat akan melahirkan, mereka akan keluar dari tubuh inangnya untuk bertumbuh. Hal ini sama persis dengan yang terjadi di tubuh korban. Manusia diparasit oleh cacing surai kuda. Mungkin bermain di suatu danau. Cacing dalam air melalui dubur atau mulut masuk ke tubuh manusia. Ruang wartawan cepat memposting pendapat para ahli, sambil memberi peringatan jika tiba-tiba manusia menjadi rakus dan banyak minum air tapi jumlah air dalam tubuh tak cukup. Cepatlah ke dokter. Seorang dokter cepat pulang ke rumah. Karena dia ingat beberapa minggu lalu, ketika ke rumah, istri dan anaknya makan tak berhenti. Makan sampai tak berbicara apapun. Sang dokter masuk ke rumah. Pasti mereka sedang minum air secara gila. Dia mencegah, bertanya pada istrinya apakah bermain di danau atau tidak. Istrinya menjawab. Dokter segera menyuruh istri dan anak mengganti pakaian dan ke rumah sakit. Sebelum istrinya berangkat, dia mencuci piring terlebih dahulu. Dia mengalirkan keran. Mendadak terhipnotis oleh suara air mengalir. Dia menatap pada air. Tampak dia sangat ingin. Dia memasukkan kepala pada air. Suami mengeluarkannya. Dia mendorong suaminya dan terus memasukkan kepala pada air. Anak laki-laki juga minum air secara gila. Anak perempuan sedang menutup pintu balkon dan berteriak air. Pada waktu itu, pasien dalam rumah sakit semuanya menjadi gila. Setiap orang memegang lehernya, berteriak dan keluar. Tak bisa dicegah, mereka berlari ke sumber air terdekat. Setiap orang masing-masing melompat ke danau, sungai, tempat air, kolam, bahkan akuarium di toko seafood. Semuanya sebagai orang gila. Seperti ikan ingin air, ini sebagai neraka di dunia. Di dalam rumah dokter, dia pegang anak istrinya. Tapi anak perempuannya memanjat ke balkon. Dia keluar memeluk anaknya. Dan pegang si istri ingin keluar. Begitu memeluk semuanya mereka. Tak tahu berapa lama lagi, semuanya akan stabil kembali. Rumah sakit dibubarkan. Hanya pasien masih hidup dicegah keluar. Yang ke air semuanya mati karena kehilangan air di tubuh. Dan sang dokter, keluarganya sudah aman melewati hal ini. Istri anaknya masih hidup. Hal ini sudah membuat lebih 3.000 nyawa meninggal. Tapi selain hal itu, Korea masih memiliki puluhan ribu lebih orang yang terpapar. Hanya perlu menular 2 kali akibatnya sangat dahsyat. Ahli-ahli mulai mencari obat, tapi sudah 5 hari tak ada obat yang efisien. Ada orang mencoba insektisida, tapi reaksi kebal obat dari cacing surai kuda terjadi. Inangnya segera mati setelah pakai. Untuk mengurangi jumlah korban, semua pasien dikumpulkan, mengelola semuanya. Hanya bisa minum sedikit air untuk mempertahankan keseimbangan. Karena hanya sedikit meminum air, cacing akan keluar. Sang dokter mengajak anak istrinya ke tempat perkumpulan itu. Dia menjamin pada mereka dia akan meneliti obat. Pada saat semuanya putus asa, ada kabar baik dari rumah sakit, ada yang sembuh. Pegawai pelitian langsung ke rumah sakit, melihat korban sembuh dan sehat. Korban ini minum insektisida dari suatu pabrik. Pabrik itu adalah perusahaan sang dokter itu. Sang dokter kembali ke perusahaan. Tak tahu atasan berkata dan obat itu sudah tak diproduksi sejak lama. Kita tak ada obat lagi. Dokter cepat bertanya ke semua apotek tapi tak ada apotek menjual obat itu. Dokter dengan pengetahuan dan relasinya bertanya kemana-mana. Pertama menghabiskan banyak uang membeli sedikit obat dari gudang perusahaan. Tapi tak cermat hal ini terungkap jadi dirampas oleh orang lain secara gila. Kali kedua ke tempat cadangan untuk membeli. Tapi tiba-tiba polisi masuk. Orang-orang itu cepat membuang obat ke kotak sampah menghapuskan bukti. Polisi juga terburu-buru menyelidiki kenyataan kasus ini, dengan cepat membantunya ke satu pabrik khusus dalam membuat obat.
karena diancam dia menceritakan kebenarannya. Ternyata mereka meneliti jenis cacing surai kuda bisa menjadi parasit di tubuh manusia. Sambil meneliti obat bisa menghancurkan cacing itu. Tapi karena uang, mereka ingin membeli saham perusahaan. Setelah itu diam keluarkan cacing surai kuda untuk parasit di tubuh manusia. Membuat kekacauan dalam masyarakat. Saham perusahaan menurun. Waktu itu, pemilik pabrik obat membahas dengan pemerintah. Pemerintah meminta mereka menjual obat, tapi mereka menolak, minta pemerintah membeli perusahaan. Harga yang mereka minta adalah 500 juta won. Tapi di dalam rumah sakit, kali kedua penyakit berkala sudah dimulai. Waktu itu si bunda melihat botol air dari jauh. Wajahnya sangat ingin. Dia letakkan anaknya ke bawah, menuju ke botol air. Dia angkat botol air dan minum secara gila. Air tumpah ke mulut, tumpah ke tubuh. Dia masih belum merasa cukup. Kembali semakin gila. Waktu itu ada seorang menendang botol airnya, merupakan seorang istri lainnya dari yang sebelumnya. Waktu itu dia belum sakit, jadi sudah membantu. Dia peluk si bunda itu dan paksa si bunda melihat anaknya. Si bunda melihat anak-anaknya, melihat mereka sedang menangis mencarinya. Akhirnya sudah kembali tenang. Pada saat itu, suaminya mengikuti polisi. Akhirnya menemukan gudang obat. Mereka menemukan 10.000 obat hilang. Pada saat itu, pintu dikunci, jendela dihancurkan, ada seseorang membakar tempat itu. Sang dokter segera keluar. Dipeluk polisi, menunggu sedikit lagi, pemadam kebakaran tiba. Semua obat terbakar menjadi abu. Dia menangis dalam keputusasaan. HP-nya berdering. Dari istrinya. Kata istrinya tadi dia tak mudah melewati 1 kali berkala. Sekarang harus mengumpulkan HP. Kita mungkin tak bisa berbicara lagi. Dokter dan istrinya berbicara, sampai HP dikumpulkan. Dia berlutut dalam keputusasaan. Istrinya tak ada cara lain. Hanya bisa terus merawat anak, memberikan mereka minum obat. Tak lama lagi dia mengangkat kepala. Lihat alat penyiram api di atap. Dia membayangkan keran menyiram air. Keinginan air mulai lagi, tapi untuk anak-anak, dia gigih untuk menahan. Pada saat itu, tiba-tiba dia melihat seseorang pergi ke arah saklar alat penyiram api. Dia segera mencegahnya, semuanya akan mati. Tapi orang itu gila, mendorongnya. Keduanya bertengkar. Waktu itu tindakan keduanya menarik perhatian semuanya. Semakin banyak orang menarik alat penyiram api itu. Semuanya mulai menuju ke alat penyiram api itu. Si bunda tahu tak bisa mencegahnya lagi. Berteriak panggil anaknya, cepat ajak adik pergi. Waktu itu seorang pria di luar menyadari ketidakbiasaan itu. Dia segera berlari. Akhirnya 1 detik sebelum semuanya menghidupkan saklar, air mati, seperti menyelamatkan semuanya. Di sisi lain, dokter sedang putus asa mengingat kembali. Sangat lama sebelumnya ketika dia tak sibuk, pernah membuat sabun berbentuk hati dengan anaknya. Waktu itu dia bilang, sabun di dunia ini hanya perlu bahan yang sama apapun bentuknya adalah sabun. Jadi dia bertanya pada pengelola obat, bahan membuat obat ini di mana? Dengan cepat dia ke pabrik, di mana ada bahan. Menemukan bahan, dia laporkan pemerintah untuk membawa bahan ke perusahaan lain untuk membuat obat. Semua perusahaan terus-menerus membuat obat. Dengan cepat obat didistribusikan ke berbagai tempat. Hasilnya, rencana perusahaan jahat itu terungkap. Semua yang berbisnis kejam juga dipenjara. Sang dokter 1 kali lagi bertemu istrinya. Kesulitan kali ini dimulai dari dia tak peduli keluarga, tapi di antara batasan kehidupan dan kematian, dia baru tahu bahwa uang, karir masa depan bukan hal yang terpenting. Hal terpenting adalah kenyataan yang ada di samping, yaitu keluarga. Meskipun hari besok, meskipun lebih sulit,